Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Dengan kegiatan mengidentifikasi tanggung jawab kepada sekolah, siswa dapat menjelaskan tanggung jawabnya sebagai warga sekolah dan menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara berkesinambungan. Dan yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu aktivitas manusia, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan benar. Pada pembelajaran 3, Dayu sudah membantu ketika ada pemilihan ketua RW. Kini pemilihan ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Pak Bagri Widodo. Pak Bagri Widodo akan menjabat sebagai ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai ketua RW setelah selesai masa jabatan. Tahukah kalian mengenai tata cara pemilihan ketua RW? Simaklah penjelasan berikut ini. Tata cara pemilihan ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda-beda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tata cara pemilihan ketua RW. 1. Pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa atau kepala kelurahan setempat. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan ketua RW. 1. Menyeleksi calon ketua RW. 2. Menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan. 3. Menentukan daftar pemilih. 4. Menyusun tata tertib pemilihan ketua RW. 5. Menyelenggarakan pemilihan. Yang kedua, pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Calon ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang biasa disingkat dengan Luberjurdil. Ketua RW dipilih oleh masyarakat yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Yang keempat, pelantikan ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Sebagai lembar kerja 1, anak-anakku, cobalah tanyakan kepada orang tua kalian mengenai hal-hal sebagai berikut. 1. Siapa ketua RW di daerahmu?
Yang kedua, bagaimana cara pemilihan ketua RW di daerahmu? Jelaskan. Dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua RW di daerahmu? Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Misalnya sebagai berikut. Pemilihan ketua RT atau ketua RW. Menentukan jadwal siskamling dan menentukan jadwal gotong royong. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut, diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut ini. Mengikuti pemilihan ketua RT atau ketua RW. Mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau ketua RW. Melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sekarang, sebagai lembar kerja kedua, sebagai warga sekolah, kalian juga memiliki tanggung jawab kepada sekolah. Tuliskan 5 bentuk tanggung jawab kalian terhadap sekolah. Ya, program kerja pertama Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW di daerahnya Dayu adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan memengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. 1. Mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. 2. Mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Dan yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Untuk lembar kerja ketiga, anak-anak carilah bacaan boleh dari sumber manapun tentang pembangunan sosial budaya. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? Yang kedua, apa pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia? Dan yang ketiga, sebagai seorang siswa, apa yang dapat kalian lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Jelaskan. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang 2 hal, yaitu tanggung jawab sebagai warga sekolah dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara berkesinambungan. Dan yang kedua, anak-anak sudah bisa mengidentifikasi aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.